Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Otak pembunuhan dan mutilasi warga Timika akhirnya diringkus polisi. Polda Papua Barat terbitkan daftar pencarian orang kasus pembantaian pekerja Jalan Trans Papua Barat. Sampaikan pesan KPK, Kabinda Papua bertemu Gubernur Lukas NMB di kediaman pribadi. Roy Howai yang diduga otak pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Timika akhirnya ditangkap polisi Ahad kemarin. Roy masuk DPO selama 1 bulan. Ia bersembunyi di sejumlah tempat dan akhirnya tertangkap di salah satu rumah di Kampung Nawaripi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 sepeda motor yang digunakan pelaku saat membunuh, parang yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban, dan sejumlah uang tunai. Dari hasil pemeriksaan awal, Roy menjadi penghubung dengan keempat korban. Yang menjadi dasar ya kami melakukan penangkapan, yang pertama itu laporan polisi, kemudian surat perintah tugas, kemudian surat perintah penyidikan dan surat DPO yang sudah kita terbitkan pada tanggal 28 Agustus 2022. Kami sampaikan di sini bahwasanya untuk kronologis penangkapan yaitu dilakukan oleh tim gabungan. Ya, kami dari Polres Mimika di backup oleh Satgas Jakum Damai Karten, kemudian juga di backup personil Batalion B Propor Satbrimo Polda Papua. Pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 kami mendapatkan informasi bahwasanya TSK yang menjadi DPO ya atas inisial R itu ada di sebuah rumah di Jalan Cemara, Nawaripi, Distrik Wania. Kemudian kami merespon menuju lokasi ataupun rumah yang dijadikan tempat persembunyian dari DSKR. Kemudian setibanya di rumah tersebut ya kami melakukan penggeledahan dan kami mendapati TSKR ini berada di atas plafon. Sekira pukul 14.30 kami berhasil mengamankan TSKR, kemudian kami bawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, berkas tersangka pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga dikembalikan ke Kejaksaan Negeri karena ada kekurangan. Di pihak Kejaksaan Mimika, sementara untuk kami dari penyidik lagi melakukan pembunuhan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang disampaikan dari pihak Kejaksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu kita tambahkan, termasuk pemeriksaan terhadap TSK maupun terhadap saksi-saksi. Polisi telah menahan 10 orang dalam kasus ini. 6 orang diantaranya anggota TNI. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom Timika, sementara 4 pelaku warga sipil ditahan di Rutan Polres Timika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pengedar narkoba jenis ganja ditangkap dalam razia yang digelar polisi di depan Mapolres Merauke. Pelaku tertangkap basah membawa ganja dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam celana. Ganja tersebut didapat pelaku secara barter di Papua New Guinea dengan cara menukarkan buah pinang sebanyak 15 kg. Pelaku mengaku sudah menjual sebanyak 6 paket kecil seharga Rp50.000 per paket dan 3 paket besar dengan harga Rp300.000. Melakukan razia di situ, beberapa motor yang lewat yang tidak menggunakan kelengkapan helm dan lain-lain kita lakukan penelusuran. Kemudian saat itu juga seorang yang berboncengan
dengan menggunakan motor melintas dan juga sempat diperiksa karena tidak memiliki kelengkapan dari kendaraan. Dan saat itu diperiksa dan ditemukan beberapa lintingan ganja yang disimpan di dalam kantong celana. Nah, kemudian karena mungkin takut saat itu, akhirnya berusaha menyembunyikan. Namun petugas yang pada saat itu sudah bisa mencurigai bahwa kemungkinan ada barang-barang yang disembunyikan. Nah, tepatnya saat itu kita geledah, ditemukanlah beberapa linting ganja yang disembunyikan. Di antaranya itu satu, ulangi, ada 4 ukuran sedang yang jenis ganja. Kemudian Polisi menyita 1 kendaraan roda 2 yang digunakan pelaku saat ditangkap, 4 paket ganja ukuran sedang, 3 paket ukuran kecil dan sebuah telepon seluler, serta tas berisi uang sebesar Rp1.160.000. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara 5 hingga 20 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Narkotika Polda Papua Barat menyita ratusan gram ganja dari tangan seorang pengedar yang kini sudah ditahan di Mapolda. Ganja tersebut dibawa dengan menggunakan KM Sinabung yang berlayar dari Biak menuju Pelabuhan Manokwari pada bulan September lalu. Polisi menemukan 40 bungkus plastik ganja berukuran besar dengan berat sekitar 700 gram. Tersangka diduga menjadi kurir dalam bisnis narkoba. Ia mengaku dijanjikan imbalan berupa minuman keras dan ganja dari pemilik barang yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dia adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika. Dengan imbalan menurut keterangannya mendapatkan minuman keras dan ganja tersebut. Kemudian adapun pemilik barang ini masih kita lakukan penyelidikan. Ya. Kita lakukan penyelidikan, kita DPO-kan atas nama inisialnya M. Di wilayah Manokwari ya, Komandan? Di wilayah Manokwari ya. Ya, nanti kita akan kembangkan juga karena asalnya dari Jayapura, kita akan upaya kembangkan untuk tangkap yang di asal barang tersebut. Ada Kenaikan ya, Komandan? Ya, pengungkapan kasus yang cukup signifikan kalau saya lihat. Cukup signifikan. Ya, baik di Polda maupun di jajaran. Di jajarannya. Kalau untuk Polda sendiri, untuk tangkapan terbesar ini yang tadi, Komandan? Kita mungkin dalam tangkapan besar dulu ada yang lebih juga, lebih dari 1 kilo ya. PNG. Iya, warga negara PNG. PNG. Untuk penangkapan besar kita, Polda ini sudah sebanyak 4 kasus. Dalam tahun ini ya, Komandan? Ya. Jadi memang di Papua Barat ini rawan terhadap ganja, karena memang masuknya kita berdekatan dengan negara Papua New Guinea. Berarti yang ganja ini dibawa dari PNG ya, Komandan? Ya, kalau sumbernya itu dari PNG. Baik, Komandan. Pada 30 September lalu, polisi juga menangkap 2 penumpang kapal Labobar di Pelabuhan Manokwari. Kedua tersangka ditangkap dengan barang bukti ganja yang disimpan dalam karung dan plastik dengan berat hampir 800 gram dengan nilai 152 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Angkutan laut kerap dijadikan sarana para pengedar untuk mengedarkan ganja di Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua Barat telah menetapkan 12 orang yang bertanggung jawab dalam kasus pembantaian pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua Barat di Bintuni beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan foto para tersangka sudah diterbitkan sehingga masyarakat yang mengenalinya bisa segera melapor ke polisi. Para saksi-saksi yang 9 orang yang selamat, keterangan beberapa masyarakat, kemudian hasil olah TKP dan beberapa video visual yang beredar, maka tim Direktorat Reserse Umum Polda Papua Barat beserta Polres Bintuni kemarin mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap para pelaku tersebut.
Dari daftar pencarian orang tersebut dikeluarkan berdasarkan nomor DPO 01 sampai dengan 12. Ada 12 nomor. 10 Romawi Res 1.8 garing 2002 Satreskrim Polres Teluk Bintuni. Adapun DPO tersebut nanti setelah ini akan kami viralkan kepada semua jajaran Polda Papua Barat dan sampai ke level desa. Foto tersangka juga disebarkan ke jajaran Polres sekabupaten dan kota Provinsi Papua Barat. Masyarakat bisa menghubungi kantor polisi terdekat bila mengenali salah satu dari mereka. Foto para tersangka ditempel di sejumlah pusat keramaian. Sudah diarahkan oleh Polda untuk melaksanakan penempelan stiker DPO di beberapa tempat keramaian, sehingga bagi masyarakat yang melihat atau mendeteksi kehadiran dari DPO ini bisa menginformasikan kepada kami. Di sini adalah pintu atau gerbang masuk ke Waisai, ibu kota Raja Ampat adalah di pelabuhan di dermaga. Di situ tempat keluar masuknya orang dari Sorong ke Waisai. Di beberapa tempat seperti di kota, di alun-alun kita juga pasang untuk pemasangan stiker atau stiker DPO itu. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Nelson Ahoren meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku pembantaian pekerja jalan. Menurut Maksi, kelompok kriminal bersenjata KKB sengaja mengacaukan situasi keamanan untuk menghambat pembangunan jalan. Kami dari MRP itu mengutuk keras bahwa tindakan itu sangat tidak manusiawi. Itu bukan cara-cara yang dilakukan oleh orang Papua, itu sangat terkadang. Ini cara-cara biadab. Dan hal-hal ini tidak perlu ada terjadi daripada siapapun dia. Dan tidak ada siapapun dia yang duduk di atas statement yang katakan bahwa hal-hal yang nantinya membuat keutuhan akan NKRI menjadi apa? NKRI menjadi kacau. Dalam arti bahwa hari ini kami MRP menegaskan kepada TNI Polri untuk segera melakukan penangkapan kepada orang tersebut. Karena hal ini sudah terjadi 3 kali. Yang mana kita tahu Papua Barat adalah kota yang begitu damai, nyaman dan aman. Tetapi dengan akhir-akhir ini, yang kami lihat jalan terakhir ini sangat biadab. Majelis Rakyat Papua berharap TNI dan Polri dan pemerintah juga melakukan pendekatan dengan melibatkan masyarakat adat setempat. Selain itu, Pemprov Papua Barat juga diminta untuk tetap melanjutkan pembangunan jalan dengan menyerahkan proyek tersebut kepada TNI agar tidak ada korban jiwa dari masyarakat sipil. Edi Musahidin dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Maijen Gustaf Agus Irianto bersama tim hukum Gubernur Papua melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur di kediaman pribadinya di Koya Tengah. Kedatangan Kabinda Papua ke rumah Lukas untuk melihat kondisi gubernur sekaligus menyampaikan pesan dari KPK agar Lukas NMB bersedia datang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Ada pesan dari KPK supaya Bapak Lukas bisa ke Jakarta untuk mengikuti pemeriksaan. Janji yang disampaikan bahwa hak-hak hukum yang akan diberikan kepada Bapak Lukas. Bapak Lukas mengatakan bahwa beliau tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Beliau tetap ngotot bahwa kalau yang dituduhkan 1 miliar itu tidak benar. Kemudian ada pernyataan yang melebar kemana-mana bahwa beliau menggunakan dana yang begitu banyak. Beliau dengan tegas membantah sambil sedikit sedih gitu, mengatakan bahwa bagaimana bisa saya menggunakan uang yang begitu banyak sementara saya mendapat penghargaan WTP 8 kali. Sehingga beliau mengatakan menolak pemeriksaan ya, yang akan dilakukan di Jakarta. Beliau bersedia diperiksa hanya di Papua dengan catatan apabila tim dokter ya menyatakan beliau dalam kondisi mengikuti pemeriksaan.
Hingga kini ratusan pendukung Gubernur Papua, Lukas NMB, masih berada di halaman rumah pribadinya di Koya Tengah. Mereka memeriksa setiap orang yang masuk keluar rumah. Lukas NMB sejak 5 September lalu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Selain itu, dia juga dicekal ke luar negeri. Bahkan, rekening Lukas dan keluarganya juga diblokir KPK. Lukas NMB hingga saat ini tidak bersedia datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan kondisi kesehatan yang belum stabil. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Antrian BBM setiap hari masih terus terjadi di sejumlah SPBU di Timika. Sejak pagi kendaraan sudah berebut masuk untuk mendapatkan BBM dan antrian panjang terjadi hingga sore hari. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop meminta agar pengendara yang hendak membeli BBM non-subsidi agar mendatangi di SPBU yang khusus menjual BBM non-subsidi sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang. Memang kenapa sampai terjadi antrian itu, ini bukan saja terjadi di Timika, ini terjadi di seluruh Indonesia, antrean-antrean ini. Karena semua orang berusaha mencari yang subsidi, persoalannya itu karena mencari subsidi, maka akhirnya ya, semua orang pasti akan mencari harga yang lebih murah kan. Itu yang menyebabkan. Nah, tapi kepada kita lain yang sebenarnya tidak boleh mendapatkan subsidi, ya jangan kita ikut antri lah kan gitu. Jadi ini bukan saja terjadi di Timika, ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita harus saling menjaga lah. Kita harus menjaga, kita juga harus saling menghargai supaya apa yang kita punya kita posisikan pada yang kita punya. Kalau itu milik orang lain, jangan kita masuk ke areal itu. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita saling jaga, kita saling menghargai, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan memang secara menyeluruh kuotanya agak sedikit. Setiap SPBU di Timika dijatah 8.000 kiloliter BBM per hari. Dengan kuota tersebut, tidak heran terjadi antrian panjang pengendara di SPBU. Pemkab juga meminta Pertamina menambah stok BBM jenis Pertalite sehingga antrean bisa berkurang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo saat ini turun. Saat ini harga Pertamax di Papua Rp14.200 per liter. Namun penurunan harga BBM jenis Pertamax yang diumumkan pemerintah beberapa waktu lalu tidak berpengaruh terhadap minat warga membeli BBM jenis ini. Di SPBU Ahmad Yani misalnya, tidak ada peningkatan pembeli. Harga Pertamax sekarang dijual di SPBU Bapak ini berapa harganya Pak? Per liternya 14.200. 14.200, turun berapa banyak itu Pak penurunannya? Sekitar Rp650. Pak Amir, untuk penurunan ini apakah potensi penjualan meningkat setelah turun ini atau seperti apa? Biasa saja. Biasa saja. Nah, kalau untuk Pertamax biasa dijual berapa lama Pak tuh setiap harinya itu? Berapa KL? 4 sampai 5 KL. Per hari itu Pak ya? Per hari. Tapi itu sesuai dengan permintaan kalau di kan Pak? Artinya ya, dengan kenaikan penurunan sampai dengan sekarang ini tetap sama saja? Sama saja ya. Sebaliknya, dari pantauan di sejumlah SPBU, minat pembeli Pertalite masih tinggi. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Pertalite setiap hari terlihat di SPBU di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Keberadaan Majelis Taklim atau kelompok pengajian ibu rumah tangga di Merauke terus berkembang pesat. Wakil Bupati Merauke Ridwan meminta umat yang tergabung dalam Majelis Taklim untuk peduli dengan kaum perempuan yang mengalami kejahatan dalam rumah tangga atau KDRT. Permintaan tersebut disampaikan Ridwan ketika menghadiri Majelis Taklim Bulu Patilawajo, Sulawesi Selatan saat peringatan Maulid Nabi Ahad kemarin. Menurut Wabub, teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad sudah sangat jelas agar para istri yang terlilit masalah KDRT segera melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Tentu itu adalah kasus kecil yang memang harus kita semua peduli, kiranya jangan pernah ada terjadi lagi, karena itu bisa secara hukum bisa dilaporkan aja kepada polisi, laporkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat masing-masing, tokoh paguyuban, sehingga masalah ini tidak
sampai meluas untuk menjadi perhatian kepada yang lain, jangan sampai mereka KDRT lagi. Dan itu ada hukumannya, laporkannya kepada Kapolres. Siapa yang merasa itu, saya rasa itu yang begitu akan cerah, merasa hebat sehingga yang lemah dianiaya dan sebagainya. Saat ini pertumbuhan majelis taklim di Merauke terus berkembang dengan pesat. Hampir di setiap RT dan RW berdiri kelompok pengajian majelis taklim ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kejuaraan sepak bola usia 12 tahun memasuki babak final. Pertandingan yang digelar di lapangan sepak bola dan Lanut Merauke mempertemukan klub Yelmasu dan klub Yalet. Klub Yalet berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Klub Yalet berhak meraih piala tetap dan Lanut dan piala tetap Bupati Merauke serta uang pembinaan. Kejuaraan sepak bola dan Lanut Cup yang pertama ini diikuti 24 klub. Salah satu tujuan diselenggarakan kejuaraan ini untuk mencari atlet muda sepak bola untuk dibina sejak dini. Dari tim Yalet 1 dan Yelmasu 1 merupakan suatu kebanggaan bagi kedua tim dan kebanggaan bagi kita umumnya masyarakat Merauke yang bisa menghasilkan bibit-bibit pemain sepak bola untuk masa depan. Karena dengan pembinaan yang baik, kedepannya semoga sepak bola di Merauke sendiri dan Papua Selatan menjadi ikon dan mengangkat nama baik kota Merauke sehingga kedepannya sepak bola Indonesia semakin berjaya. Para peserta senang dan bangga bisa mengikuti kejuaraan sepak bola U12. Karena kita yakin dan percaya. Setiap dan kita punya semangat yang kesatuan. Nah, sekarang Anto terpilih sebagai pemain terbaik. Apa rasa seperti apa? Senangkah seperti apa? Senang ya. Nah, cita-cita besar Anto mau jadi apa ini? Kemarin waktu bermain, klub apa yang paling cukup berat yang kau anggap? SB ya. Selain itu apa lagi? Sekarang kau terpilih sebagai pemain terbaik, striker terbaik. Apa harapan kau kira-kira? Kalau besar mau jadi apa? Pemain bola? Ya. Mau jadi pemain bola. Kejuaraan sepak bola usia muda akan terus digelar dan Lanut Merauke bekerja sama dengan Pemkab. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2022 menyambangi Kampung Tobati, Kota Jayapura. Para juri program andalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, memasukkan Kampung Tobati sebagai 50 desa wisata terbaik ATWI 2022. Kampung Tobati lulus melalui uji standar penilaian tim juri yang terdiri dari berbagai kategori. Di antaranya daya tarik pengunjung, souvenir, homestay, dan toilet umum. Seharusnya kunjungan itu dihadiri Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Namun Sandiaga Uno berhalangan dan diwakili oleh Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Indra Nitua. Saya ulang ya, kita bicara tentang souvenir, oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari kriya, kemudian ada dari kuliner, dan ada juga dari fashion, pakaian ya. Itu 3 yang kaitan dengan souvenir. Yang keempat yang kita nilai juga adalah terkait dengan CHSE. Ya, bagaimana desa wisata mengadakan keamanan, kenyamanan daripada pengunjung. Kemudian yang kelima kita berbicara digital, konten kreatif dan digital. Ya, bagaimana desa wisata itu mempromosikan desanya lewat konten-konten digital. Dengan bersama Gaspol kita dan berkolaborasi Pak. Jadi sekarang lebih bagus kita kolaborasi. Kompetisi kadang-kadang ngabisin energi, tapi dengan semangat kompetisi tapi berkolaborasi. Kolaborasi bersama-sama dengan kampung sekitar, nanti naik lagi ke level kecamatan, naik lagi ke level kabupaten kota, sehingga menjadi destinasi-destinasi wisata yang banyak. Banyak kenapa? Perlu banyak karena supaya orang lebih lama tinggal di kawasan itu. Lebih banyak ngeluarin uang para wisatawan. Jadi harus berkolaborasi. Nggak bisa desa Tobati sendirian. Ada desa Tobati, desa Yoboy, segala macam. Bekerja sama lah. Karena manfaatnya akan untuk masyarakat.
Kalau makin banyak homestay-nya, nanti makin bagus, makin banyak pengunjungnya, makin bagus, selalu itu. Di Kampung Tobati ada sebuah area yang disebut lapangan timbul tenggelam. Keunikan area tersebut yakni saat air pasang akan tertutup air dan kembali muncul ketika air surut. Kampung Tobati juga memiliki taman wisata Teluk Yo Teva di dalam Teluk Yo Sudarso. Selain itu, Kampung Tobati juga memiliki kekayaan adat dan budaya. Salah satu yang khas adalah rumah adat Kariwari suku Tobati. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.